Dari Tugu Muda, Kota Semarang, Jawa Tengah, saya Pendeta Adriano Wangkai selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Efata Semarang hendak menyampaikan firman Tuhan melalui program Night Call GPIB. Adapun pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal 3 ayat 22 sampai dengan 27. Mendahului itu, marilah kita berdoa. Kami memohon urapan Roh Kudus ya Tuhan, buat hamba-Mu dan sekalian pemirsa. Biarlah firman Tuhan kami mengerti dan membekali kami dalam kehidupan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adapun firman Tuhan malam hari ini dari kitab Yehezkiel pasal 3 ayat 22 sampai dengan 27 menyatakan, maka di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia berfirman kepadaku, bangunlah dan pergilah ke lembah. Di sana aku akan berbicara dengan engkau. Aku bangun dan pergi ke lembah. Sesungguhnya di sana kelihatan kemuliaan Tuhan, seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepi sungai Kebar, dan aku sujud. Tetapi masuklah roh ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Lalu Ia berbicara dengan aku, katanya, pergilah, pulang, kurungkanlah dirimu di dalam rumahmu. Dan engkau anak manusia, sesungguhnya akan diikat dengan tali dan akan dibelenggu, sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka. Dan aku akan membuat lidahmu melekat pada langit-langitmu, sehingga engkau menjadi bisu dan tidak akan menempelak mereka, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Tetapi kalau aku berbicara dengan engkau, aku akan membuka mulutmu, dan engkau akan mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar. Dan orang yang tidak mau membiarkan, baiklah membiarkan, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus bertanya, mengapa untuk melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan sebagai seorang nabi, Yehezkiel diminta untuk 3 hal. Yang pertama, pulang, kurungkan dirimu di dalam rumahmu. Yang kedua, engkau akan diikat dengan tali dan akan dibelenggu. Dan yang ketiga, membuat lidahmu melekat pada langit-langitmu, sehingga engkau menjadi bisu dan tidak akan menempelak mereka. Padahal dalam kitab Yehezkiel pasal 2 ayat 3, Tuhan justru mengatakan, menugaskan kepada Yehezkiel, sebagaimana dikatakan bahwa aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini.
pikiran Yehezkiel bagaimana dapat melaksanakan tugas pengutusan, bagaimana dia mewujudkan tugas pelayanannya kepada orang Israel. Jika Tuhan mengatakan 3 hal tadi, mengurung dirimu, kemudian yang kedua diikat dengan tali dan akan dibelenggu, serta yang ketiga lidahmu melekat pada langit-langitmu sehingga engkau menjadi bisu. Kebingungan Yehezkiel kemudian dijawab sendiri oleh Tuhan. Apa yang Tuhan ingin katakan kepada orang Israel melalui Yehezkiel ialah bahwa perintah, suruhan, tugas yang diberikan tetap dijalankan, tetapi bukan oleh karena Yehezkiel. Persoalan kadang kita seringkali berpikir kalau diberikan tugas, kalau diberikan tanggung jawab, maka tugas kita lah untuk melaksanakannya. Padahal yang memerintahkan itu adalah Tuhan. Namun jika Tuhan berkehendak lain, bukan kita yang memutuskan, bukan kita yang menentukan, tetapi Tuhanlah yang bekerja dengan cara Dia. Dia ingin merealisasikan apa yang dikehendakinya, dan Yehezkiel harus tunduk. Itu sebabnya di ayat 27 dikatakan, tetapi kalau aku berbicara dengan engkau, aku akan membuka mulutmu, dan engkau akan mengatakan kepada mereka. Artinya bukan lagi Yehezkiel yang menentukan, tetapi Tuhan. Oleh karena itulah malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita pahami, marilah kita mengerti, ada cara Tuhan untuk Dia sendiri merealisasikan keinginannya, kemauannya, kehendaknya, dan itu adalah misinya. Dengan perkataan lain, kalau Tuhan berkehendak mewujudkan, merealisasikan apa yang Dia ingin katakan, itu berarti Yehezkiel harus sadar betul posisinya. Bukan kehendaknya, tetapi kehendak Tuhanlah yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, kalau Tuhan mengatakan aku akan menggunakan mulutmu untuk merealisasikan misi, itu berarti apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu pasti akan terlaksana. Dia menggunakan Yehezkiel atau bukan, Dia mau memakai kita atau tidak, misi itu tetap berjalan. Artinya, sekali lagi, menjadi tugas kita sebagai orang percaya untuk mengerti kehendak Tuhan itu laksanakan, misi Tuhan itu harus direalisasikan. Oleh karena itu, marilah kita berperan di dalam rancangan Allah itu. Kalau kita mengatakan bahwa kita bersama dengan Tuhan merealisasikan misi, itu berarti kalaupun ada masalah, kalaupun ada persoalan, kalaupun ada halangan, kalaupun ada tantangan, bahkan ancaman sekalipun terhadap bagaimana merealisasikan misi, maka Tuhan yang akan menolong kita. Tuhanlah yang akan merealisasikan misinya dengan cara Tuhan sendiri. Marilah kita pahami malam hari ini, perjalanan hidup kita di sepanjang 2023 baru sampai pada hari yang ke-31 di bulan Januari. Perjalanan kita masih panjang hingga bulan Desember. Kita akan terus menghadapi berbagai hal dalam bagaimana kita menjawab misi Tuhan dalam kehidupan baik pribadi, jemaat, gereja ini. Dan itu berarti kalaupun Tuhan ingin merealisasikan apa yang Dia hendak nyatakan, maka kita jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita mau, apa yang kita ingin, itulah yang harus kita kerjakan. Tetapi apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin, itulah yang kita kerjakan.
Kadang kita merasa, mengapa kita harus berdiam di rumah? Mengapa mulut kita harus dikekang? Mengapa tangan kita harus diikat? Persoalan-persoalan apapun yang kita hadapi dalam hidup, bukan kita, tetapi Tuhanlah yang menolong kita. Tuhanlah yang menguatkan kita untuk mengerti bagaimana cara Tuhan merealisasikan firman. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, perjalanan hidup kita yang panjang, perjalanan yang akan menghadapi berbagai persoalan dan tantangan itu, kita tidak hadapi menurut pikiran kita, perasaan kita, cara kita, kekuatan dan kemampuan kita, tetapi biarlah Tuhan mengalir dalam hidup kita untuk melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Marilah malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita satukan hati, kita satukan pikiran, kita satukan persepsi untuk membiarkan Tuhan bekerja dengan cara Tuhan. Apabila Dia menghendaki kita melakukannya, kita akan melakukannya. Tetapi bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, biarlah itu terjadi. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita nyatakan tekad, semangat, motivasi yang kuat untuk terus melayani Tuhan. Apapun yang akan kita alami, Tuhan beserta dengan kita sekalian. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, menutup perjumpaan kita melalui program Night Call malam hari ini, marilah kita satukan hati dengan berdoa. Marilah berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan mendengarkan firman malam hari ini. Kuatkanlah kami untuk melaksanakan dan merealisasikan misi Tuhan. Bukan kehendak kami, bukan kehendak Yeskiel, bukan kehendak manusia, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Kami sungguh yakin dengan kekuatan kuasa Tuhan, apapun masalah yang kami akan alami dan hadapi, bersama dengan Tuhan saja kami dapat menghadapi dan menyelesaikannya. Berikanlah hikmat, akal budi dan kebijaksanaan, sehingga kami semua sebagai orang percaya bersatu hati untuk merealisasikan kehendak Tuhan dalam kehidupan. Biarlah roh Tuhan menyala-nyala dalam diri kami, dan kami tetap bersemangat melayani Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah renungan Night Call GPIB pada malam hari ini. Dari kota Semarang, saya menyampaikan Shalom. Tuhan memberkati. Shalom Sobat Teruna. Nah, sebentar lagi kita tahu kan, Balkan Persekutuan Teruna GPIB akan memasuki usia yang ke-40 tahun. Nah, dalam rangka HUT Balkan PT akan ada acara besar lingkup sinodal nih. Nah, disampingkan ada kakak Ketua Dewan Persekutuan Teruna GPIB, Kak Valentino Sopacua, atau biasa dipanggil Kak Tino. Halo Kak Tino. Halo Kak Pinka. Gimana kabarnya Kak? Luar biasa. Luar biasa. Kak kan tahun depan nih, bulan Januari, Balkan PT kita akan ulang tahun ke-40. Kira-kira akan ada acara apa nih Kak? Kita ada acara lingkup sinodal nih yang akan dilaksanakan. Betul Kak Pinka. Ya, berhubung memang bertepatan dengan usia yang genap, 40 tahun, maka dari itu Balkan PT tahun ini mendapat keistimewaan untuk melaksanakan acara lingkup sinodal. Setelah sekian lama kita melaksanakan ibadah HUT ini secara daring, kali ini kesempatan kita juga untuk melaksanakan kegiatan HUT dan juga Bible Talk Interview Nasional secara daring. Bisa diceritakan lebih lanjut nggak Kak? Ini Bible Talk ini temanya, terus nanti pelaksanaannya di mana, kapan Kak gitu? Baik, Bible Talk ini ya sesuai dengan namanya, tentunya akan ada kegiatan BA yang paling mendasar di sana. Ada beberapa sesi-sesi refleksi di hari-hari pertama dan kedua. Ada juga God Talent di situ, dan juga ada beberapa materi yang akan dibukakan oleh narabina di lingkup GPIB. Dilaksanakan di bulan Februari, tanggal 17 sampai 19.
kebetulan puji Tuhan Bupal Bali NTB bersedia untuk menjadi penyelenggara. Oleh karena itu Bible Talk ini akan diselenggarakan di Seminyak Bali, tepatnya di Puri Shalom. Sekali lagi dari tanggal 17 sampai 19 Februari. Begitu Pak Bika. Wah, menarik banget ya. Itu gak sabar, dekat lagi ya Kak ya. Udah tinggal menjelang pelaksanaannya. Kira-kira apa sih yang menjadi tema inti pelaksanaan Bible Talk ini Kak? Ya, jadi tema inti sesuai dengan spirit beberapa program kita sebelumnya, yaitu You Are Not Alone. Kalau di antara adik-adik atau kakak lain masih ingat kita ada webinar You Are Not Alone, ini sebenarnya adalah kesinambungan atau benang merah dari acara tersebut. Namun kali ini kemasannya berbeda. Sesuai dengan namanya Bible Talk, kita akan memotivasi para pelayan, adik-adik teruna, bahkan dalam kesempatan ini orang tua untuk menggalakkan kegiatan pengenalan Alkitab bukan hanya di gereja, tetapi juga di rumah-rumah, sehingga ada kelompok-kelompok PA yang dibentuk setelah acara ini selesai diselenggarakan. Wah, pasti menarik banget ya Kak. 3 hari itu akan bermakna banget. Untuk orang tua juga ikut serta, yang pasti teruna dan kakak lain semua bisa ikut ya acara ini. Oke Kak, mungkin menjelang kita ada pesan-pesan nggak? Ini khususnya buat teruna dan kakak lain menjelang HUT ke-40 PLKPT. Ya, bagi adik-adik teruna dan pelayan teruna dimanapun berada, tetap semangat dalam pekerjaan Tuhan, cintailah firman Tuhan, karena itu adalah bekal yang paling mendasar. Di tengah-tengah arus informasi yang tak terbendung ini, mari kita kembali ke Alkitab sebagai satu-satunya dasar atau satu-satunya referensi sumber kebenaran itu sendiri. Karena terlalu banyak referensi di luar sana, maka dari itu let's back to the Bible. Wah, udah jadi closing statement ya Kak Tino ya. Terima kasih banyak Kak Tino. Sama-sama Kak Tika. Ayo adik-adik teruna kakak lain bahkan juga orang tua di jemaat masing-masing, kita ikut partisipasi nih dalam kegiatan Bible Talk Intergenerasional di Bali bulan Februari 2023. Pendaftaran sudah dibuka, bisa daftar dari sekarang. Ditunggu ya. Semuanya tetap bersemangat tanpa ragu-ragu. Semua teruna GPIB. Terima kasih. Terima kasih semuanya.